Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Terjadinya degradasi pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dapat terlihat melalui survei yang dilakukan oleh Setara Institute pada tahun 2023 di 5 kota besar Indonesia untuk pelajar SMK dan SMA. Hasilnya, 83,3% pelajar menganggap bahwa Pancasila bukan ideologi yang permanen. Artinya Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain. Kemudian, Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila juga melakukan survei pada bulan Mei hingga Juni 2024 dengan sampel 4 unit sekolah masing-masing SD di Jakarta Utara, SMP di Jakarta Pusat, SMA di Jakarta Timur, dan SMK di Jakarta Barat dengan hasil survei sebagai berikut. Jumlah guru yang belum mengetahui substansi 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di sebuah SD negeri di Jakarta Utara, yaitu 63,6%. Di SMP negeri di Jakarta Pusat, 94,12%. Dan di SMA negeri di Jakarta Timur, 60%. Serta di SMK negeri di Jakarta Barat, 21,43%. Lalu kemudian, jumlah pelajar yang kurang setuju jika Pancasila sebagai ideologi Republik Indonesia di sekolah SD negeri di Jakarta Utara yang disurvei sebesar 5,9%. Di SMP negeri di Jakarta Pusat yang disurvei 13,25%. Dan di SMA negeri di Jakarta Timur yang disurvei sebesar 14,71%. Serta di SMK negeri di Jakarta Barat yang disurvei sebesar 33,75%. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia telah hilang dari sanubari para guru dan generasi muda tersebut, terutama generasi Z kelahiran 1997 hingga 2010 dan generasi Alpha kelahiran 2010 hingga saat ini, yang masih kurang memahami nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman sehari-hari. Mengingat pasca berakhirnya era Orde Baru yang disusul dengan dihapusnya program P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dengan 36 butir-butir Pancasilanya, hingga saat ini kita relatif belum dapat merasakan kehadiran wajah baru nilai-nilai Pancasila secara signifikan. Baiklah, kita tidak usah saling berdebat, ini salah siapa dan tanggung jawab siapa. Saat ini, di bawah pemerintahan Prabowo Gibran, mari kita bergandengan tangan dan fokus pada solusi. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP-RI sebagai badan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2018 yang bertugas untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dapat menerapkan 5 strategi pembinaan ideologi Pancasila sebagai berikut. 1. Melakukan rekonsiliasi dan kesepakatan nasional. Sejarah membuktikan bahwa Pancasila sebagai meja statis, yaitu sebagai pondasi negara yang kokoh, statis, dan tidak berubah, yang telah terbukti berhasil mempersatukan seluruh perbedaan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai gelombang ujian kehidupan. Kemudian, Pancasila juga sebagai lestar dinamis, yaitu Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan yang akan membawa Indonesia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Maka, buatlah forum khusus yang mempertemukan perwakilan stakeholder bangsa Indonesia dari berbagai kalangan agama, suku, partai, dan antar golongan yang bahkan selama ini mungkin dianggap berseberangan. Sehingga diharapkan dapat terjadi islah, saling bermaafan, jika selama ini terjadi perselisihan dan sekat. Tinggalkanlah perbedaan, fokuslah pada upaya untuk mengembalikan jati diri bangsa dengan memperkuat nilai-nilai karakter bangsa dalam 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga diharapkan dapat terwujud kesepakatan nasional dalam pembinaan ideologi Pancasila dengan bergotong royong. 2. Optimalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan pusat dan daerah. Pancasila
hanya akan terasa kehadirannya bagi masyarakat jika penerapannya dapat turut membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Oleh karena itu, BPIP bersama kementerian lembaga terkait dapat melakukan uji petik dengan mengkaji suatu permasalahan yang dirasa belum memihak terhadap kepentingan masyarakat luas, sebagaimana esensi sila kelima Pancasila. Sebagai contoh, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja RI, bahwa tahun 2023 terdapat 9,9 juta orang generasi Z yang tidak sedang bekerja, bersekolah atau mengikuti pelatihan, dan mayoritas adalah lulusan SMK. Padahal SMK didesain untuk mendidik siswa agar siap bekerja. Maka BPIP dapat berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk melakukan penelitian terkait inovasi solusi percepatan pengentasan pengangguran pada lulusan SMK melalui pendekatan kolaboratif governance, sehingga diharapkan dapat lahir sebuah kebijakan publik yang mencerminkan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila sebagai penuntun menuju terciptanya salah satu tujuan bernegara dalam pembukaan UUD 45, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. 3. Membuat blueprint regulasi implementasi pembumian nilai-nilai Pancasila. Menurut Bung Karno, Pancasila sebagai filosofi Grundslag atau fundamen filsafat, yaitu pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Maka Pancasila disebut juga sebagai state fundamental norm, yang merupakan dasar pembentukan nilai atau norma pada berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Sebagai norma dasar, Pancasila bersifat abstrak dan harus dilakukan breakdown atas nilai dasar tersebut, sehingga dapat membentuk nilai-nilai turunan yang dapat diimplementasikan oleh berbagai lapisan masyarakat. Maka, BPIP hendaknya dapat bergotong royong bersama lintas sektor untuk dapat memperkuat lagi peta sasaran segmen masyarakat yang akan menerima pembumian nilai-nilai Pancasila dan membuat indikator capaian implementasi yang lebih konkret dan lebih relevan lagi dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian diharapkan dapat terbit regulasi implementasi pembumian nilai-nilai Pancasila untuk multi-segmen masyarakat dengan tanpa melewatkan satupun segmen masyarakat berdasarkan demografi usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, kepercayaan, suku, komunitas, dan lainnya. 4. Membumikan nilai-nilai Pancasila dengan kerangka gotong royong. Setelah regulasi implementasi pembumian nilai-nilai Pancasila terbit, maka hendaknya BPIP dapat mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dengan mengusung local wisdom pada setiap wilayah, dengan membentuk duta-duta Pancasila dan melatihnya secara khusus dengan target output dan outcome yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Ya, BPIP sudah saatnya untuk turun gunung, dan sudah bukan saatnya lagi untuk selalu melakukan sosialisasi top down, hanya dari hotel ke hotel, gedung ke gedung. Model sosialisasi nilai-nilai Pancasila pada suatu wilayah atau segmen masyarakat bisa saja berbeda. Maka keragaman itulah yang harus dipupuk dan diberikan ruang interaksi agar bandul kebinekaan dapat terus berayun dengan irama yang indah. 5. Membangun lifestyle Pancasila pada generasi muda. Apakah kita menyadari bahwa saat ini remaja kita banyak yang lebih menyukai budaya asing sebagai bagian dari gaya hidupnya? Seperti budaya Jepang, yang terwakilkan oleh sushi sebagai makanan favorit, video game, fashion, anime, dan J-pop. Saat pandemi COVID-19 yang lalu, pertumbuhan ekonomi dunia rontok. Namun, Korea Selatan mencatatkan nilai ekspor seni dan budaya Korean Wave yang berupa K-pop, K-drama, K-film, K-fashion, K-beauty, dan K-food sebesar 11,7 miliar US dollar. Dan perekonomiannya surplus 5,9% pada kuartal 2 tahun 2021. Sedangkan Indonesia yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau, kurang lebih 1.340 suku, dan kurang lebih 718 bahasa daerah, hanya sanggup mengekspor hasil bumi seperti kelapa sawit, batu bara, dan hasil bumi lainnya.
Korea Selatan, negara yang minim sumber daya alam, justru perekonomiannya melampaui kita dengan menjadi raja ekspor seni dan budaya. Saudara-saudaraku, mari kita menjadikan seni dan budaya asli Indonesia sebagai tuan rumah di negara sendiri. Mari kita melakukan revitalisasi manajemen dan rebranding pada seni dan budaya lokal dengan memberikan ruang dan dukungan penuh kepada para seniman untuk mengoptimalkan karya-karyanya mulai panggung nasional hingga ke pelosok desa. Dan mari kita ciptakan ekosistem Pancasila yang berkesinambungan, sehingga generasi Z dan Alpha benar-benar memiliki lifestyle Pancasila di dalam setiap jengkal pikiran dan hembusan nafasnya. Bung Karno di depan sidang BPUPK pada 1 Juni 1945 mengatakan, "Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama." Itulah syarat utama untuk maju menjadi pemenang, yaitu gotong royong. Maka inti dari video ini, bagaimana mewujudkan gotong royong sebagai ruh utama bangsa Indonesia dalam mewujudkan 5 solusi pembinaan ideologi Pancasila untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila.